Kita dosa kecil kita tak pala merampok, tak pala membunuh, tak pala menyakiti orang, tapi paling tidak ada wajib kakak. Jadi kerjakan juga. Kan dosa juga kan. Nah, mudah-mudahan semasa apapun dosa sanakan hari ini di sini. Jangan sampai kita kena suci Makkah, insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapatlah kita menjadi jalan haji yang mabrur dan mabrur. Karena dalam hadis dijelaskannya, haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Bapak Ibu yang berniat di Makkah, aku Pak, sudah 60 tahun aku yang berusaha itu. Menunggu antri haji 15 tahun aku pinoman aku lagi di tanah suci. Tak ada jaminan masuk surga. Mati di Makkah tidak ada jaminan masuk surga. Yang dijamin Allah masuk surga itu haji yang mabrur. Itu haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diperlukan bagi setiap muslim yang mampu, baik dalam bentuk kesanggupan, kesehatan fisik, ekonomi dan juga keluarga. Itulah haji bagi yang mampu, sanggup ekonomi, yang berangkat dan yang ditinggalkan. Jangan gara-gara mendaftar haji kamu setelah pulang dari sana membayar saya. Terakhirnya sakit gara-gara membayar utang, bisa tidur. Nah, jangan seperti itu. Dan haji ini merupakan ibadah fisik. Ibadah fisik, ibadah haji. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah berarti agama ada istilah mulu dalam pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu dan juga kemana kita melaksanakan ibadah haji? Kita melaksanakan ibadah haji ini ke tanah suci Makkah. Kenapa ke tanah suci Makkah? Karena Makkah itu adalah merupakan kota yang paling tertua di dunia. Kota Makkah yang paling terbesar, yang paling tertua, bukan Amerika, bukan Jakarta, bukan Bali, tapi Makkah. Kenapa harus Makkah? Kenapa harus di situ pertama kali? Bapak Ibu, kita kembali kepada sejarah. Dulu kita sekolah Arab, sekolah Makkah. Guru kita menerangkan, pertama kali Nabi Adam itu tinggal di mana? Di surga. Dengan istrinya Siti Hawa. Datang perintah Allah kepadanya, wahai Adam, semua isi surga ini bisa kau nikmati. Semua jenis makanan silahkan makan. Fasilitas yang ada silahkan. Mobil yang ada mobil. Sekarang itu apa? Silahkan nikmati, kata Allah. Cuma yang tak boleh kau nikmati ada cuma dua. Apa itu? Memakan buah kulbi dan buah kulbi. Itu yang dibilangkan Nabi Adam kepada itu yang diceritakan Allah pada Adam. Begitu Allah siap memerintah Israel, datanglah iblis Adam. Mustahil semua. Masa kau tinggal di surga tak bisa kau nikmati buah kulbi sebuah kulbi? Tak jelas itu ada. Makan saja ada. Apa itu yang dilarang buat itu?
Nabi Adam memakan buah kulbi bapak ibu. Begitu dimakannya persentase. Inilah yang dikatakan jatuh menurut ilmu kedokteran bagi laki-laki. Ya kan Pak? Kan sejarah. Siti Hawa dimakan dalam buah kulbi. Mau ibu, itulah yang menjadi buah dada perempuan. Itu sejarah. Setelah itu dimakan Nabi Adam buah kulbi dan buah kulbi tadi, maka diusirlah dia dari surga, dikembalikanlah dia ke bumi. Nah, dia turun ke Adam turun ke bumi yang pertama di kota Makkah. Ketika Adam di kota Makkah, ia tidak berjumpa sama istrinya Siti Hawa selama 40 tahun. Ketika beliau berjumpa dengan istrinya Siti Hawa, bertemulah mereka di padang Arafah dan dibuatlah tubuhnya ila Jabal. Ini tubuh di padang Arafah, pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam. Andai kata ada keluarga kita yang belum dapat jodoh, minta tolong doa sama ibu, doakan lagi. Tak pala membawa foto, tak pala membawa pulpen, cuma cukup berdoa. Karena tahun 2009, 2015 saya tempatnya masih tulisan. Siapa sama siapa, foto yang banyak-banyak di bawah. Silahkan doakan mereka di sini. Mudah-mudahan si Uco, sama si Uco yang dapat jodoh ya Allah. Di mana doa? Mana tahu entah ada keluarga kita yang mau minta doa. Kalau tak ada yang pula, tak usah mereka akan situ. Cuma doakanlah supaya utuh keluarga mereka seperti Adam dan Hawa. Biasa buku itu masalah, maka sejak tanah haram itu ketika Nabi Adam keluar dari surga tinggal di Makkah, berdoalah Nabi Adam, ya Allah, lindungi aku dari godaan iblis yang tertutup menggoda aku ketika aku di surga. Dulu aku tinggal di surga karena aku berbuat salah di goda iblis, jatuhkan aku ke bumi. Kalau sempat aku berbuat salah di bumi, kemana aku lagi mau diusir? Maka Allah mengutus para malaikat, dikawallah Nabi Adam. Berbersihlah malaikat mengkawal Nabi Adam supaya jangan datang iblis menggodanya. Nah, ketika malaikat yang pagar betis mengawal Nabi Adam itu tadi, itulah batas tanah haram. Sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, batas tanah haram itu adalah batu pantulan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu Bapak, itu bercahaya, bagian mutiara, sinarnya sudah menjadi batas tanah haram. Ini tanda batasnya. Kau sudah nampak gapura seperti yang ini, Quran yang terbang ini, berarti sudah masuk lokasi tanah haram. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak diperbolehkan lagi masuk ke batas tanah haram. Andai kata nanti orang bapak masuk ke gelombang satu sampai ke Madinah, di luar kota Madinah masih banyak yang muslim.
Andai kata Bapak nanti masuk ke lubang dua, turun di Jeddah. Jeddah, ya, Jeddah itu bahasa Arab, Jeddah itu artinya nenek. Kenapa dibilang nenek? Karena kuburan Siti Hawa terletak di Jeddah. Makanya dibilang Jeddah itu. Di Jeddah kita masih banyak namanya perempuan yang buka Arab, buka kerudung. Yang Nasrani banyak, tapi ketika masuk Gapura, lokasi tanah haram, sudah semua keputusan Muslim. Itulah sejarahnya. Baik-baik harus sekalian. Di mana Masjidil Haram? Di mana Makkah? Di kota Arab Saudi ada namanya Makkah. Di tengah-tengah kota Makkah ada namanya Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram ada namanya Ka'bah. Itulah yang disebut dalam kiblat umat Islam di sini. Berapa luas Masjidil Haram itu? Itu 25 hektar Pak. Kalau Masjid Nabawi 45 hektar. Masjidil Haram 25 hektar bisa menampung jamaah 3 miliar. Masjid Nabawi 40 hektar, 45 hektar hanya bisa menampung jamaah 1,5 miliar. Kenapa lebih banyak? Karena jemaah di Makkah Masjidil Haram itu menghadap ke Ka'bah, jadi bakal ini biasa. Kalau di Masjid Nabawi sudah siap jemaah biasa. Nah, itu bedanya. Makanya lebih banyak di Masjidil Haram Makkah. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Ka'bah. Ka'bah adalah pembangunan yang dilakukan. Kenapa dari sana Pak? Pak, Lombok sudah ya. Jelas. Pembangunan yang dilakukan oleh orang Quraisy ini adalah pembangunan yang ke-8. Orang Quraisy Pak yang nomor 8. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Kalau pelajaran kita dulu sekolah haram Pak, siapa yang Ka'bah? Ibrahim. Siapa putra Ismail? Itu dalam bahasa, dalam apa? Kalau dulu yang kita tahu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Setelah dibangun malaikat, baru yang kedua Nabi Adam. Nabi Adam itu orang berhukum, merenovasi Ka'bah. Baru yang ketiga Sis bin Adam. Ada namanya Sis, putra Nabi Adam. Nabi Adam berapa anak? 40. Siti Hawa 20 kali melahirkan. Setiap dia melahirkan sepasang. Jadi Nabi Sis itu adalah nomor yang 40. Dialah orang yang nomor 3 membangun Ka'bah. Baru yang nomor 4 adalah Nabi Ibrahim. Itulah yang selalu diceritakan oleh guru-guru kita. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang nomor 4 membangun Ka'bah. Dengan putra Ismail dan begitu Pak, dalam bahasa Arab dulu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, contohkan ini Pak. Di sini. Inilah Ka'bah.
dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh ya. Ketika Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah, renovasi itu bahasa Indonesia yang dari dulu. Kalau bahasa kita sini mereka. Ketika Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah ini tadi, yang pertama dia berangkat Bapak Ibu ke Bukit Palestina. Mengapa dia ke Bukit Palestina? Di mana Bukit Palestina? Di sini. Bukit yang ada di Libanon. Asal Nabi Ibrahim dari Jambeknya, bukan naik polisi, naik helikopter tidak. Ini unta. Jambeknya segenggam tanah dari negara Bukit Palestina ditempelkan di atas Ka'bah. Siap satu. Setelah itu berangkat lagi dia ke Bukit Turki, yaitu bukit antara Turki dan Yordania. Berangkat balik ke sana anak Nabi Ibrahim, tempatnya tanah. Satu genggam. Kalau bahasa orang kafir sepuluh tadi kan bapak. Genggam, tempatnya apa di depan. Udah dua. Baru yang ketiga, berangkat lagi dia ke Bukit Judi. Di sana ada namanya Bukit Judi. Bukit Judi itu adalah tempat terdamparnya kapal Nabi Nuh. Beda sama di Indonesia, Pak. Di Indonesia Bukit Judi, di sana Bukit Judi. Nah itu beda. Baru berangkat Nabi Nuh. Diambilnya lagi, tempelkannya di masjid di Ka'bah. Habis dari Bukit Judi, pergi dia ke Bukit Tursina. Di mana Tursina itu? Di Mesir. Pergi dia ke Mesir. Sampai juga lagi. Segenggam tempelkannya apa ini? Setelah itu lagi berangkat lagi dia ke Jabal Nur. Jabal Nur itu adalah buah Hira. Tempelnya segenggam lagi tempelkannya Bapak Ibu di Ka'bah. Artinya Bapak Ibu, andai kata kita datang membawa dosa sebesar 50 gigi, niscaya akan diampuni Allah. Bukan sedikit itu dosa 50. Pula andai kata malu ide 5 gunung lah yang tambah guna mati, itu bocah itu udah membunuh itu sudah itu. Tapi walaupun kita datang dari ke Ka'bah dalam pelaksanaan ibadah haji, membawa dosa sebesar 5 gunung tadi, niscaya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah saya. Bapak Ibu, inilah kata tidak ada, tapi tak boleh kita masuk. Yang boleh masuk ke dalam Ka'bah itu hanya tamu negara, pejabat. Kalau datang besok Prabowo boleh dalam apa rupanya di Ka'bah. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Ka'bah ini adalah disitulah kuburan Nabi Adam. Biar tahu. Dalam Ka'bah kuburan Nabi Adam. Cuma itu sangat-sangat rahasia, sangat-sangat dirahasiakan dan sangat dirahasiakan mengadili itu. Yang paling ceritakan sama saya itu juga cerita kita yang hari di luar ini. Kenapa? Kalau tahu besok orang-orang mengagak itu direbut orang itu. Jangan kamu anggap ada itu atau kamu saja, kita atau kami juga. Kamu bilang, tak usah pada jauh. Hari ini Nabi Muhammad disrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai hari ini Palestina masih berusuh. Kenapa? Mau diambil orang Israel, orang-orang Yahudi. Itu baru masjid.
sempat kubur Nabi Adam, pasti direbut mereka. Makanya ini sangat-sangat dirahasiakan, hati-hati Bapak. Jadi Ka'bah ini adalah makam Nabi Adam. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan suntuk, tahu apa suntuk? Kalau bahasa kita sehari-harinya masak. Kalau bahasa Indonesianya gundah, iya, gagal. Nabi Muhammad membuka kancing baju di peluknya ini. Namanya saduan. Kalau bahasa kita di sini namanya pondasi. Nabi Muhammad itu Rasulullah dikandaskannya dari itu Pak. Kalau Rasul itu dulu ada yang suntuk di pikiran dia datang ke Ka'bah. Bukan hanya langsung cium-cium. Cuma kita di tanah air ini begitu orang pulang haji sering kita tanya, wah bagaimana menciumnya wah? Mencium apa? Hajar aswad tuh. Jadi seolah-olah pada tanya waktu tadi, ya kan? Kalau tadi kita cium hajar aswad tak sah haji, kan begitu seolah-olah. Pasti banyak pertanyaan di dalam itu. Ciumnya apa? Padahal yang dilaksanakan Rasul itu bukan cium begini pun. 3 doa Rasul Pak ketika memeluk sesuatu. Yang pertama, ya Roh, kata Rasul, jangan kau buat umat-umat kelaparan. Itulah doa Rasul. Rasul pun ajarkan bagi umatnya. Itu yang pertama, doa Rasul. Yang kedua, ya Roh, jangan kau buat umatku mati kebakaran. Baru yang ketiga, ya Allah ya Roh, jangan kau buat umatku berpecah belah. Itulah doa Rasul ketiga ini. Mengurusan langsung dijawab Allah doa Nabi Muhammad itu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, doa tadi jangan kau buat umatku kelaparan. Umatmu nanti tak akan mati buat kalau dia kelaparan. Dan tak kelaparan umat kecuali dia masih mau berusaha. Kecuali dia tak mau berusaha. Jadi Bapak Ibu kalau masih mau kita berusaha di alam dunia ini tak akan mati kelaparan kita. Tapi kalau tidak berusaha dia pula korban. Terakhirnya naik kolesterol. Engkau pula balik-balik. Terjadi diabetes, amat cerita mereka. Terjadi kolesterol. Itu doamu yang pertama Muhammad. Doamu yang kedua, tak akan biarkan umat mati kebakaran kecuali orang yang lalai. Ya macam mana berapa? Udah tahu dia yang mau keladan, boras dia sama itu dicoba dari istirahat, pergi dia keladan, berangkat pagi pulang kota. Aku tak malah nak kompor tu buat jadi kebakaran akibat apa lalai. Makanya kita jangan lalai loh sekalian. Baru yang ketiga, yang Muhammad, doamu yang ketiga, umatmu jangan berpecah belah. Di akhir zaman nanti umat akan berbuah. Di Sumatera Utara sudah ada 33 kepercayaan orang lain agama yang banyak. Banyak paham sekarang yang beredar. Di Labuhan Batu Utara kayak tidak ada. Hati-hati. Yang penting kita tetap dalam hal kita. Ahli sunnah wal jamaah. Itu Pak cerita
Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, selain sebagai bangunan yang pertama kali di muka bumi ini, Ka'bah juga memiliki keistimewaan antara lain. Ia berada satu garis lurus dengan Baitul Ma'mur, yaitu pusat ibadah para malaikat bilangan. Nah, Bapak Ibu, ini Ka'bah. Ka'bah ini adalah tempat tawaf kita sebagai hamba Allah. Bahasa kasarnya manusia ya Pak ya. Nah, apabila Ka'bah ini tadi kita lurus ke atas, pakai benang lurus ke atas, sejajarlah ini dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawaf para malaikat. Jadi kalau malaikat tawaf di atas di Baitul Ma'mur, kita harus tawaf di Ka'bah. Yang pertama. Yang kedua, jika memandang dengan hikmat, kita mendapat keterangan, apalagi bisa dengan baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kita baca doa itu Bapak, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama satu hari 24 jam, kan siang 12 jam ya, malam 12 jam, berarti itu malam 24 jam, 120 rahmat akan diturunkan Allah kepada. Yang pertama, 60 rahmat diturunkan Allah kepada orang yang melaksanakan tawaf. Barangkali kita Kamu Haram, tawaf kita di Ka'bah, mendapat rahmat kita sebanyak 60. Yang kedua, rahmat diberikan sebanyak 40 kepada orang yang melaksanakan sholat. Sholat kita di Masjidil Haram daripada Ka'bah dapat 40. Kalau tadi kita melaksanakan tawaf 60, sholat lain kita dapat lagi 40. Andai kata kami tak tawaf mustahil, hanya sholat saja cuman boleh. Baru yang ketiga, rahmat diturunkan kepada orang yang memandang Ka'bah. Tengoknya Ka'bah ini dia bilang dapat 20 rahmat Bapak Ibu sekalian. Andai kata kita melaksanakan tawaf, habis tawaf sholat kita 2 rakaat, habis sholat capek kita tengoknya Ka'bah, sudah dapat 120 rahmat. Tapi jangan kalkulator, jangan dibawa kalkulator bosok-bosok ke sana. Hari 120, besok 120, yang berapa rahmat ini bikin. Udahlah besok kembali ke sana. Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Usahakan setiap hari ikut melaksanakan. Agar supaya dapat 120. Bapak Ibu, tawaf itu adalah sebagai pengganti tahiyatul masjid. Pengganti tahiyatul masjid. Cuma itu Pak yang tak kita dapatkan di masjid. Kalau Bapak sholat di Masjid Marbul, Bapak berpahala. Bapak pergi kampung banyak, sholat Bapak di kampung banyak. Di sana tetap takut sembahyang Isya tetap rakaat dulu rakaat. Sembahyang sunat Bapak boleh Pak. Tapi kalau yang namanya tawaf hanya dapat di Masjidil Haram. Tak bisa Bapak tawaf di Masjidil Haram. Tak bisa Bapak tawaf di Raya. Tak bisa Bapak tawaf kampung banyak. Kenapa? Tawaf itu hanya di Ka'bah. Di mana Ka'bah itu? Di Masjidil Haram. Itu keistimewaan. Makanya kita usahakan Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru-baru ini lah, dan katakan
laksanakan doa sebelum masuk ke masjid, melaksanakan sholat wajib. Tak apa sih, masuk dari bilang datang terus Ka'bah, laksanakan doa 7 kali. Wah, kalau tak pakai ihram boleh? Tak apalah harus pakai ihram baru doa. Baju koko boleh, baju batik boleh, baju kaos boleh, jangan kau singkat apa. Tapi kalau pakai ihram tadi itu dalam rangkaian pelaksanaan ibadah dan haji. Kalau yang namanya doa biasa pula dalam rangkaian untuk tahiyatul masjid silahkan. Apa-apa. Siap doa sholat, habis sholat dulu, kecapean, minum dan jam-jam. Baru berikutnya Bapak Ibu, ada namanya mijat Ka'bah. Ini dia barang air terpaksa kita di sini. Terus apa kita juga dengan senang kita aja. Ada namanya Hajarul Aswad di Ka'bah. Apa itu Hajarul Aswad? Ini Pak Tewan. Hajarul Aswad adalah batu yang berwarna hitam yang berada di sudut tenggara Ka'bah, dilengkari besi putih yang diikat dengan timah terletak kira-kira setinggi 1,5 meter. Nah, Bapak Ibu, Hajarul Aswad batu mulia atau batu yakut yang diberikan kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Namanya itu batu yakut. Cuman kalau kita di Indonesia ini ada namanya minuman yakut. Dan yang angkat dari surga itu buatan pabrik. Tapi kalau yang namanya batu yakut itu tadi itu datangnya dari surga kepada Nabi Ibrahim untuk dibuat di Ka'bah. Dari mana itu? Datangnya dari surga yang ke-7. Tanya Bapak Ibu, berapa surga? Berapa surga? Pak 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 berapa surga? 7. Satu, apa namanya Bu? Surga Jannatul namanya. Kedua, Firdaus. Yang ketiga, Allahu Akbar. Keempat, kelima, ketujuh, Jannatul Adn. Dari situlah Hajarul Aswad terpadam. Cuma kadang-kadang orang salah yang tahu orang itu Jannatul Naim. Yang paling rendah itu apa? Ada uang mati bayar yang mulia. Mudah-mudahan al-baruh ini musibah Allah Jannatul Naim. Surga yang paling bawah itu. Meninggal preman, membunuh orang yang besar-besaran. Mudah-mudahan al-baruh ini masuk Jannatul Naim. Serupa surga kamu sama Allah yang aja. Coba. Jadi baru ada kesalahan. Jadi perlu ditingkatkan, banyakkan balapan. Kalau agak preman dia siji mau mencuri sapi, doakanlah Jannatul Naim. Kalau agak ustaznya pula dia siji, Jannatul Firdaus. Kalau tuan gurunya pula dia dulu jarah-jarah orang, ya pula Jannatul Naim. Jangan disamakan. Kalau disamakan kapan Pak? Ini kan dikatakan ustaz-ustaz menyampaikan sama orang yang Jannatul Naim saja kan? Ini yang teringat. Itulah. Jadi ustaz tolong diingat kita jangan kenaan semua. Iya. Ini yang malu dia jadi Naim. Ustaz dia mau guru majiman Jannatul Naim. Jadi udah kamu lapari Jannatul Naim. Tuan guru Jannatul Naim. Semua Jannatul Naim. Tak ada beda. Kalau bisa dibedakan itu ustaz. Penyuluh salah itu. Bicara salah penyuluh. Ya Pak ya. Oke, yang kedua, ada 2 batu yang dimuliakan dan dijaga oleh Allah, yaitu Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim. Cuma 2 jaga Allah. Batu Hajarul Aswad dan batu Maqam Ibrahim. Dan yang ketiga,
Ibnu Umar mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapuskan dosa. Tanpa Rasulullah dari satu ini dia pakai Aswad hitam. Kenapa kita Hajar Aswad Ustaz? Sebenarnya batu itu dari surga. Jangan hadir. Bayangkan Bapak pertama kali cerita kita ini, kan begitu. Ketika akan turun ke muka bumi ini, pertulang Hajar Aswad telah menjadi lokasi tanah haram. Kalau dulu Hajar Aswad itu Pak berkilau bagaikan mutiara, itulah menjadi batas haram. Tapi sekarang sudah berubah hitam. Karena apa? Karena banyaknya orang yang berdosa mencium Hajar Aswad dan mengket dosa itu hitam. Hitam. Contoh saja adalah orang yang baru meninggal, kita tengok mayat wajah berseri mukanya ya, senyum mukanya. Tiba-tiba datang anak itu keluarga punya dari bal, dari menjadi punya memang punya mana istri, berubah muka kan tidak boleh dari Aswad itu. Jadi kalau kita mau bersih bersinar, tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Begini dia. Hajar Aswad, batu yang kita. Baru berikutnya ada namanya Muntajam. Di sini dia Muntajam itu. Coba. Nah, Muntajam ini antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini namanya Muntajam ini. Ini pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad di tengah-tengahnya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini namanya Muntajam. Tempat untuk doa. Silahkan Bapak Ibu setelah selesai tawaf, sholat di situ sejajar dengan Muntajam tadi. Semua doa-doa keluarga itu Bapak Ibu mohonkanlah di situ. Agar supaya kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, doakan di situ. Supaya sukses lulus ketiga kali. Supaya baru respect ketiga kali dan keempat. Amin. Ini kadang-kadang berubah-ubah kepada yang kita 29. Itu aja. Baik. Di mana itu? Di Muntajam. Terus ketika baru Hijri Ismail. Hijri Ismail itu Bapak Ibu sekalian menjelaskan bahwa mereka ini sholat di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Saya Pak tahun 2009 masuk ke Ismail, tapi tak sengaja karena didorong orang seperti main-main Indonesia. Begitu didorong, kok saya sudah masuk di sini. Sholat saya 2 rakaat. Orang susah mendapatkan ini. Saya karena didorong masuk ke situ. Nah, begitu. Jadi sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Tadi kita tolong aja Pak. Izin gua apa? Terus punya mana? Lagi terus. Ya, makam Ibrahim. Batu pijakan Nabi Ibrahim. Ada 2 batu tadi, yang pertama batu Hajar Aswad, yang kedua batu pijakan Nabi Ibrahim. Ini dia Pak. Apa di dalam makam Ibrahim ini? Teruskan. Bekas pijakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, inilah batu pijakan dia. Jadi batu berjalan kau batu bergeser dia. Batu naik batu gaya naik dia. Batu turun dah capek. Jadi disunahkan kita untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Silakan. Sholat
hajat boleh, bersyukur boleh, silahkan Bapak Ibu. Banyak berdoa kita. Lanjut. Air mata jam-jam. Terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu kita ketahui di air jam-jam. Yang pertama, air jam-jam adalah air yang mulia diciptakan untuk diminum, untuk obat, boleh juga dipakai mandi atau mencuci anggota badan. Namun yang paling penting adalah niat dan niat yang bersangkutan. Amal doa tak banyak tempat di sini. Udah obat, udah kulit apotek tak mampan, berapa susah 2 kali tak mampan. Tidak, usul nanti bisa ini apa? Meninggal lagi, boleh. Tapi jangan direndahkan. Kalau direndahkan aku dulu. Macam mana cara merendahkannya? Begini contohnya. Aku yang ayo mengopi kita ya, ayo. Buat dulu jam-jam. Aku kalau tak minum air hangat tak bisa buang angin, aku nanti gitu. Apalagi kalau jam-jam itu supaya minum kopi kita itu namanya merendahkan, makruh dan dilarang. Kenapa? Air jam-jam itu sumbernya dari surga. Jangan sekali-kali merendahkan air jam-jam. Ada orang, oh ya, kawan kamu kah? Ya, bawakan dulu jam-jam. Apa ini? Apa namanya itu? Kain putih. Cuci sama air jam-jam. Nanti kalau mati buat kamu kain kamar putih. Tak ada panggilannya itu. Cuma kalau sudah dibosankan begitu buat bapak, tapi tak ada hadis yang menyuruhnya. Tak ada hukumnya. Kalau bapak perhatikan orang India itu apa saja. Yang banyak itu ada apa namanya itu kain hidungnya itu cuciannya kain jam-jam, jumurnya tak paling dikuras. Kenapa kalau mati itu kita pakai hidung? Silahkan mau jadi pakaian apa? Bukan pakai hidung, kenapa namanya? Kapan? Silahkan tidak masalah. Tapi Pak, tidak ada hadis yang menyuruh itu. Ada apa itu? Air jam-jam adalah air yang mulia minumnya dengan berdiri lebih baik daripada dulu atau lainnya. Bapak Ibu, saya kemarin pulang dari Mekah. Ada orang berkumpul rumah. Begitu saya suruh dengan jam-jam, berdiri dia, lalu diminum dengan jam-jam. Yang dikatakan di sini berdiri Bapak Ibu, karena di Mekah itu adalah sumber-sumber jam-jam itu kita berdiri menghormati sumbernya tadi. Jadi kalau sudah di tanah air yang dibawa pula kamar ini air jam-jam atau dibawa ke gunung tua atau tak perlu berdiri. Kenapa? Karena sumber jam-jam itu bukan di situ, di Mekah. Tapi sewaktu kita di Mekah nanti Bapak Ibu sekalian berdirilah minum itu, terutama di Masjidil Haram. Karena sumbernya dari situ sumbernya. Kalau di hotel kami kan bagaimana? Ya di hotel apa? Kenapa? Karena sumber itu jauh dari hotel. Pada ibu bawa kasih silahkan sama banyak air jam-jam itu, nggak masalah. Tapi Bapak Ibu lebih enak air jam-jam di sana ketimbang di sini. Jauh bedanya. Kalau di sana dingin manis, kalau di sini ada perubahan. Kita contohkan, apalagi kalau sederhana saja. Maka ikan gombong ibu nanti kita nyembelih pasti enak. Gombong kita nyembelih itu bawa ke sini, lain rasanya. Itu kira begitulah. Tawaf di Ka'bah, apalagi ini mulai dari ayatnya. Yang pastinya tawaf itu 7 kali berkeliling. Itu mungkin sudah masuk untuk yang lain. Lanjut. Pantangan dorong lanjut. Terus lanjut. Terus lanjut. Nah, sini saya jelaskan sedikit.
salah satu Bapak Ibu selesai dari toa, Bapak melaksanakan sahih. Itu bilang itu, lampang itu Pak lantai 3. Lantai 3 itu agak padat di sini. Lanjut ke bawah. Ini lantai 1. Orang biasanya mengejar masuk ke lantai 3 sebelum ke bawah. Kalau mau tenang Bapak dan Ibu dalam melaksanakan sahih, turun aja ke bawah. Lantai 1. Ini yang asli Pak. Itu aslinya di dalam tanah aja. Ini kan tanah di bawah. Ini adalah keramik. Dibakarnya langsung tanah. Kalau lantai 3 itu kan dibetonnya itu, lantai 2 itu yang dibetonnya, lantai 4 itu dibetonnya. Tapi kalau aslinya tanah ini, lantai bawah dan agak sunyi. Kenapa orang sering mengajar di lantai 3 ke lantai 2? Karena lompatan Ka'bah itu dari atas dia Pak, ke bawah, Ka'bah itu satu. Nah begitu Pak. Timbul pertanyaan, Pak kami berombongan atau satu-satu Pak? Nah ketika berombongan saling mengingatkan. Kalau sendiri-sendiri itu kan Bapak kan bisa saja. Mana tahu ada pelaksanaan umroh sunnah, ya kan? Begitu, ada sunyi, tak apa-apa kali. Terus, Arafah, pas yang 12. Ada jalannya. 12. Lagi kembali ke atas. Arafah. Bapak Ibu sudah Al-Hajjul Arafah. Haji itu kuncinya di Arafah. Berasal sempat menanggapi tutur-tutur yang lainnya pasti mengatakan seperti itu. Al-Hajjul Arafah. Haji itu di Arafah. Itu kunci dan itu kunci haji. Kapan berangkat ke Arafah? Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kita buatlah dulu kemungkinan nanti kita di sini lebaran haji tanggal 6 ya kan? 6 atau 5? Tanggal 6 Juni kan? Tanggal 6 Juni nanti ada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Orang Bapak nanti tanggal 8 Dzulhijjah habis selesai sholat zuhur di hotel. Orang Bapak sudah bersiap-siap mau berangkat ke Arafah. Berarti itu nanti di sekitar tanggal 4 dan Bapak. Nah berangkat ke Arafah tanggal 4, kalau itu tanggal 5 itu di Arafah. Nah, apa kerjaan di Arafah sobat? Tak banyak kerjaan di Arafah. Tapi Bapak perlu mereka. Sikap dan tingkah laku Bapak di Arafah itulah nanti pulang Bapak ke sini. Saya sudah mengancam. Bagaimana Bapak di Arafah? Begitulah Bapak di sini. Ini berhati-hati di Arafah. Mulai terbit matahari. Terbit matahari berapa Pak? Tengah 7. Jam 6. Oke, jam 6. Jam 6 Pak. Sampai tenggelam matahari. Tanggal berapa? Jam berapa? Jam 6. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka langit-langit menunggu doa dari bapak-bapak yang ada di Arafah. Banyakkan berdoa di situ. Anak keluarga suruh berdoa di Arafah. Jangan bapak saja berdoa. Pak, doakan aku di Arafah ya, supaya keluar nanti SK-ku 3K 264. Doakanlah Pak di Arafah. Tapi ketika bapak mendoakan itu, ingat yang memesan sadekun harus berdoa juga. Kenapa? Biar supaya berjumpa dengan ibu bapak. Bukan bapak saja berdoa. Kan yang terjadi kan itu selama ini. Kita saja mendoakan orang di Arafah. Jadi sementara orang menonton keyboard sama menonton cross. Kapan berjumpa waktu disediakan mendoakan dia? Nah itu. Sampaikan kepada seluruh keluarga, sanak famili dan tetangga. Andai kata ada doa kamu yang mau sampaikan ke sana, kamu pun berdoa juga di sini.
Kenapa? Karena langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala dan langsung ditunggu Allah, Pak. Kalau masalah doa dimutakan, doa di Gua Hiro, doa di mana lagi tadi, Pak? Di apa? Kita bulan dulu sekarang keempat. Tempat berdoa, berdoa Pak. Mungkin yang Bapak doakan juga tahu. Mana kita punya surat? Kasihnya bisa mukanya lantai sama Bapak mau berubah. Doakan kau yang di sana ya Allah. Supaya berubah itu balik kau itu. Susah anak berubah. Iya malam kalau bahasa usaha. Doakan Bapak di sana, tapi ingat dia pernah sudah doa juga di sini. Tak bisa Bapak saja mendoakan. Jadi sampaikan itu Bapak sama keluarga kita. Semua orang yang mau diminta didoakan, dia pun sungguh mendoakan. Jangan pun enak saja dia. Ada kiu untuk dia, ada rewang saja kita yang minum puasa. Mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsep rindu kali. Dan saya pun itu kan berdoa. Setiap ada kawan-kawan yang pernah suci itu saya sampaikan. Kapan itu berdoanya? Pada tanggal 9 Zulhijjah atau di Arafah. Pak, beda Pak. Orang di Mekah sudah hari raya, kami di sini belum hari raya. Macam mana itu Pak doa kami? Kan 12 jam, 4 jam dia beda sana sampai sini. Itulah yang banyak di Eropa itu. Jadi jangan kita istilahnya sembrono di Eropa. Ini kadang-kadang orang di Eropa itu di mana kamu ya? Bagaimana kau kaki darah diterima? Begitu Bapak nanti tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 7 Zulhijjah berteleponan sama anak, sama istri, sama suami atau sama keluarga dan tetangga yang ada di sini. Kami bisa di Eropa, jangan telepon aku yang bilang saja. Yang penting berdoa kalau di sini tanggal 9 Zulhijjah. Kapan kamu sampai Zulhijjah? Kami Pak hari apa? Hari Selasa. Udah hari Selasa berdoa aja. Jangan pergi ke nonton keyboard. Tak usah nonton cross. Belum aja Pak. Osami semua keluarga itu. Ini kadang-kadang begitu. Udah menjelang mau hari raya, wah ada banyak lagi pihak yang sibuk mencari jodoh, yang sibuk menonton cross lah, yang anda bawa dia apa restoran apa semua di sini. Nah, jangan kalau suka dia. Kalau memang masih mau untuk begitu doa sama Bapak, doakan dari pusana agar supaya doa Bapak itu berkenan Allah. Bapak Ibu sekalian, berapa lama Bapak nanti keluar dari Arafah pada tanggal 5 pada jam 5 9 Zulhijjah. Nah, bagi orang-orang tua kita, lansia, sekarang keputusan Arab Saudi ada namanya murur lansia. Jadi murur itu khusus kepada orang-orang tua didampingi oleh keluarga, itu sudah boleh mengambil batu di Arafah. Kenapa? Karena kita nanti setelah sampai di Arafah, selesai di Arafah, orang akan Muzdalifah mengambil batu untuk melempar jumroh, tapi orang-orang tua kita yang lansia apa sehingga hancur sebentar melihat kita. Karena batu sudah jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kawan-kawan kami yang sakit Pak? Kalau ada kawan Bapak yang sakit sekarang dia sudah, itu adalah tanggungan rumah sakit membawanya itu untuk dimasukkan ke ambulan dan harus Arafah. Yang sudah sakarat Bu, ikut Arafah. Kenapa? Alhamdulillah. Tapi Pak, ada gue tengok meninggal dia sebelum haji, tapi pulang haji juga dibuat itu dibadarkan. Siapa membadarkan itu? Petugas hotel dan rekan-rekan yang di sana. Nah itu kalau mati dia sebelum haji, sebelum berangkat ibadah haji, pulang setelah haji. Kenapa? Karena sudah dibadarkan.
Tapi kalau masih ada kosa di badan itu, nafas tetap dilaksanakan hukum walaupun hanya sejuta selama. Jadi Pak nanti tak bisa dia pada depan itu boleh daripada orang lain. Kapan dia mau lewat Pak? Itu sudah disiapkan. Begitu juga orang-orang tua kami yang lansia. Jadi alhamdulillah Pak itu wajib dipenuhi siapapun dia. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, jangan malah banyak berteleponan sama keluarga. Kenapa? Dikala kita nanti ada di waktu dia Eropa, ketika di Eropa, itulah nanti yang konklusi. Ada pula saya orang yang bawa dirinya, bawa kebutuhan ke sana, berkumpul, bukan mengaji. Nah, beruntunglah orang-orang tua kami yang sudah ikut tasawuf. Orang yang tasawuf itu, terutama orang yang sudah suruh, ada namanya buku kebal. Nah, sama itu yang ada di Eropa. Amalan yang di sini itu amalkan di sana. Apalagi dalam dua baik. Lagi. Nah, ini dia Bapak. Di Eropa. Perlu kami sampaikan juga kepada pada semua. Ketika kita ada di Eropa, Pak, jangan malah jauh-jauh kali. Kenapa? Karena di sana pakaian seragam semua. Yang laki-laki pakai pakaian ihram, yang perempuan pakai mukena. Tak bisa disebedakan. Nanti di sana bentuk denda sama Pak. Jangan sampai salah masuk. Kadang orang susah. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian ya silahkanlah walaupun di luar tent itu bersembah lebih khusyuk beribadah, banyak berdoa, membaca silahkan. Pak, kami tak membawa apa kami Pak, tak membawa apa namanya Quran, tapi yang dibawa handphone. Bisa tak mengajukannya? Baca di sana. Kalau yang bagus itu, yang bagus itu jaga. Cuma kadang-kadang orang tak begitu Pak. Disitulah kesempatan orang berkumpul. Nampak Bapak nanti, perhatikan. Tapi kalau pulang karena saya dengan seperti ini udah berubah, kita nggak tahu lah. Karena saya tiap tahun itu materi saya sampaikan itu. Jangan berkumpul di Eropa itu karena cerminan hati kita di Eropa. Hadir. Nah, Bapak Ibu, di Eropa Juhur asar itu jam kosong. Setelah khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu nggak panjang-panjang. Intinya adalah Bapak Ibu orang tua kami dengan berkumpulnya kita di sini, waktu sudah sah Bapak dan Ibu dipanggil menjadi hajat dan kepala panjang-panjang. Cuma kalau tidak panjang bulan dan semua ini ceritakannya biarlah nama saya kemarin orang ibu lah. Yang protes berpanjang kali nanti. Jadi Bapak Ibu itu 9 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah orang Bapak Ibu sudah merepot cukup. Apa juga yang dilempar jumlah narkoba? Kami tanah air sudah sholat ibadah. Jadi kami Pak nggak sembahyang ibadah kami saja. Kalau Pak Ibu mau sembahyang ibadahnya silakan kami lawan. Tapi di situ hanya kegiatan Ibu melakukan jumlah. Hadir. Di mana melakukan jumlah itu di Mina. Mina artinya cinta dan keyakinan. Siang harinya mereka pun menuju Mina sebagai negeri tercinta Bapak Ibu sekalian. Mina itu enggak pada jauh. Kalau dari Makkah sekitar sekilo sepeda kita kok. Cuma yang kita lewati bukit. Apakah boleh berlempar langsung setelah selesai? Apa selesai berlempar di hari pertama? Apakah boleh pulang? Bapak Ibu bermalam di Mina. Kalau perlu melaksanakan tawaf ibadah, ya, tapi pulang kembali harus bermalam di Mina. Kenapa? Karena termasuk syarat pembunuhan. Nah, jadi maka
makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada di jemaah itu agak rajin, agak kuat badannya pula ya kan. Waktu itu dia melempar, dia berjalan ke apa? Ke Mekah, ke Ka'bah, lalu ke Haram, langsung dia melaksanakan tawaf. Tidak masalah, kalau memang kuat. Tapi malam harus sampai di situ. Kalau malam tak ada di situ, orang tidak apa. Ingat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan juga. Ketika setelah selesai melaksanakan melempar jumroh akan melempar awal dan nomor sana, cepat laksanakan tawaf ifadah, jangan ditahan-tahan, terutama kloter-kloter yang rendah. Karena pengalaman saya kemarin di tahun 2016, mohon maaf saya orang tua, kami kloter satu Labuan Batu tahun 2015, Labuan Batu Utara kloter 3, saya membawa mobil. Jadi ketika itu begitu siap melempar jumroh, kami pulang ke semua pengamat. Datanglah telepon dari kloter 1, mohon maaf ibu, terutama yang mulai saya sampaikan. Belum lagi orang tutup ibadah, bercampur antara suami dan istri. Datang telepon ke saya, Pak Sarifudin ini, ya Pak, siapa ini Pak? Saya bilang, aku dari kloter 1, aku juga mau Pak, mohon maaf, kami besok mau pulang. Barang-barang kami sudah juga semua. Jadi apa yang perlu saya bilang? Aku pulang ke ibadah, tapi aku dah campur sama istriku. Macam mana ini Pak? Bakal haji saya. Tak ada solusi. Ada satu saya bilang, apa itu? Membayar dam. Apa damnya? Satu ekor unta. Bisa Bapak pinjamnya Pak untuk membeli unta dan di sini? Kok nggak bisa saya bilang. Macam mana unta 20 juta saja? Nak bayar unta ini lagi orang tak pulang sudah semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sia-sia. Makanya cepat laksanakan tawaf ibadah itu. Lanjut, ada negara-negara ini. Bapak Ibu sekalian, di hari pertama tanggal 10 kita hanya melempar jumroh apa saja. Perlu kami sampaikan juga, tolonglah keseragaman di antara kita. Apa yang diperintahkan ketua kloter ikuti. Apa yang diperintahkan pemimpin ibadah ikuti. Apa perintah dia sama kawan ikuti. Jangan masing-masing. Karena kemarin bagaimana? Kejadian pendidikan kami di Arafah, di apa? Di Mina, di Makkah. Sebelum melaksanakan Arafah, sebelum ke Arafah, saya rapat, saya panggil semua kloter Arafah dan wakil-wakil masing-masing jamaah itu lapar. Saya rapatkan, kita napar awal atau napar sana. Semua menjawab, semua sepakat nampak sani. Berarti 11, 12, 13 kali kemarin nampak. Tiba-tiba begitu sampai di Mina, dah jamaah kita, dah saya sebutkan, saya ada Bapak. Karena TPH di kamar itu 10 tahun. Sama dia maksud saya, Pak, kami dari kecamatan ini melaporkan. Kalau ini apa bisa dilakukan? Saya bermohon sama Bapak supaya napar awal. Nanti kalau napar awal kan tanggal 12 pulang, begitu. Apa dia saya? Kenapa kalau yang mengusulkan kabar itu sudah sepakat di Makkah supaya napar sana? Tidak Pak, ini keputusan kami kan? Oh ya saya bilang. Berundinglah saya dengan Bang Hayaksa. Waktu itu dia ketua kloter. Bang, ini jamaah ada yang duluan. Apa cerita kita? Udah deh, begini aja lah. Abang menampar sana, adik-adik nampar awal. Oke, saya bilang. Saya mengikut nampar awal.
berjamaah berapa. Nah, setelah itu Pak, bayangkan kita tinggal 2